di YouTube channel aku, Mutia Putri Cambridge. Teman-teman yang gak mau ketinggalan berita terbaru dari aku, jangan lupa subscribe ya. Oh ya teman-teman, aku gergetan banget, ada hal yang mau aku sampein ke kalian. Tapi kayak biasa, karena cerita-cerita horor, aku mau ajak nimbrung suami aku untuk ikut dengerin aku gibah. Kalian mau denger nggak? Kebetulan dia lagi kerja, dia lagi ngetik. Nggak apa-apa, kita ganggu aja sebentar. Oke, kita lihat dia bentar ya. Tuh suami aku lagi siapin bahan untuk ngajar besok, dan aku baru aja siap live. Langsung aja kita ganggu dia. Ini mama mau ajak papa dengerin mama cerita, mau nggak? Di situ aja lah, oke ya? Oke, pa. Kali ini mama mau cerita ke papa kasus ibu-ibu yang dibunuh, yang lagi viral kali, asik lewat aja di FYP TikTok sama FYP YouTube. Makanya mama ajak papa cerita, karena ceritanya beda-beda tipis sama kejadian mama hari ini. Ya, gimana tuh ceritanya? Jadi Bentar, matiin laptop dulu ya. Oke. Fokus. Biar cerita. Oke, boleh. Udah. Cerita. Oke, Pak. Jadi di kejadiannya itu di Bekasi ya, kejadian kronologisnya. Jadi ada seorang ibu yang bernama Ibu Yusi, umurnya 48 tahun, izin ke suaminya untuk pergi ke pengajian di di Masjid At-Taqwa. Iya. Nah, jadi sama kejadiannya kayak mama hari ini, kalau mau berangkat kemana-mana minta izin suami. iya bener. Ya Allah, bagus kali lah ibu itu. Kenapa dengan ibu itu? Nah, jadi kan ceritanya nggak beda jauh sama mama hari ini. Mama pamit ke papa untuk pergi ke arisan mak-mak tadi di musola Ali Sarjani. Iya. Nah, dia gini juga, dia kejadiannya tadi dia izin ke suaminya untuk ikut pengajian di musola At-Taqwa. Oh, gitu. Jadi teman-teman harus ingat dulu, kejadiannya ini 26 Februari 2023. Oh, baru kejadiannya. Iya, kejadiannya masih baru, Pak, masih hangat. Iya kan? Berarti beberapa hari yang lalu. Iya, beberapa minggu yang lalu kejadiannya. 2 minggu lah. Enggak lah, ini baru tanggal 5. Iya, seminggu berarti. Seminggu yang lalu. Ya. Kejadiannya baru seminggu yang lalu nih teman-teman. Jadi ibu ini pamit ke suaminya untuk pergi pengajian. Ya kan? Itu pengajian rutin dia setiap hari Minggu. Nah, setelah itu dia pergi ke pengajian itu dan selesai jam 4 sore. Iya kan? Iya. Setelah dia selesai pengajian, dia sempat selfie dulu sama teman-temannya. Sama kayak kejadian emak-emak yang biasa, kita selalu pasti selfie siap melakukan sesuatu, ya kan? Itu udah jadi rutinitas dan hobinya emak-emak. Ya, jadi dia pergi dari rumah minta izin suami mau ke pengajian. Selesai pengajian mereka foto-foto dulu sama kawan-kawan. Iya bener, selfie. Mereka pakai seragam pengajian yang warna putih. Oh, ya. Nah, setelah itu mereka sempat ngebakso juga. Ya kan, percis sekali kayak mama hari ini. Mama tadi pergi ke arisan pengajian itu, pulangnya sempat selfie dan sempat makan bakso juga. Makan bakso. Iya, makanya mama semangat kali mau ajakin papa cerita gitu kan. Karena kejadian ini berarti hampir lumrah terjadi sama seluruh mak-mak. Iya. Ya gitu. Setelah itu, Pak, Iya. Bu Yusi tadi yang umurnya 48 tahun selesai makan bakso, dia mengajak salah satu teman pengajiannya namanya Bu Heni. Bu Heni ini umurnya 47 tahun. Diajak kemana? Diajak ke tempat temennya, tapi dia tapi di berita yang mama baca nggak dikasih tahu maksud dan tujuannya ke tempat temannya itu apa. Nggak dibilang mau ngapain. Iya, nggak dibilang. Ikut aja gitu. Jadi mereka pergilah ke daerah masih Bekasi Utara juga. Iya. Masih daerah Bekasi, mereka pergilah ke salah satu rumah yang didatangi namanya Rumah Pak Permana. Iya, rumah Pak Permana. Iya, rumah Pak Permana. Setelah itu mereka sempat mengobrol di depan pintu pagar. Nah, mengobrol-ngobrol depan pintu pagar. Nggak lama kemudian mereka masuklah ke dalam. Oh iya. Mereka masuk ke rumah Pak Permana tadi. Jadi selesai makan bakso, mereka OTW ke rumah Pak Permana dan ngobrol-ngobrol kecil di depan dan lanjut masuk ke dalam rumah Pak Permana.
Gak lama, udah jam 6, suami Pak Yusi tadi mencarilah Bu Yusi tadi. Kok belum pulang nih, udah jam 6. Sedangkan pengajian bubarnya jam 4. Dia kan rutin nih pergi, jadi suaminya udah tahu. Udah tahu jam 4 Udah selesai, iya. Terus diteleponlah ke HP Bu Yusi, nggak angkat. Di SMS nggak balas. Jadi kan dia udah khawatir nih, tapi dia masih menunggu. Iya. Sambil nelpon ke salah satu kawan pengajiannya yang lain. Iya. Ditelepon, ditanyalah keberadaan istrinya. Ada nggak masih sama kalian istri aku gitu kan? Kata temennya, nggak ada Pak, kita udah selesai dari jam 4 sore. Kita sempat selfie dan kita sempat makan bakso. Nah seperti itu. Lebih khawatir lagi lah nih. Tapi ya udahlah, kita tunggu aja, kata suaminya gitu. Ditungguin, udah jam 10 malam, enggak juga ada kabar. Ya kan, ditelepon nggak angkat, SMS nggak balas. Karena khawatirnya seorang suami, dia pigilah cari ke beberapa rumah sakit di daerah tersebut. Apa suami istrinya kecelakaan? Karena feeling dia nggak enak, nih pasti terjadi sesuatu. Kalau nggak pasti istrinya balas atau istrinya angkat gitu kan. Dia pergi ke beberapa rumah sakit, tanya ada nggak yang kecelakaan atas nama Bu Yusi. Nama Bu, istrinya ya, Yusi. Yusi dan Bu Heni. Karena mereka pergi berdua. Menurut teman pengajiannya tadi, setelah bubar mereka selfie, mereka foto dan melihat Bu Yusi pergi sama Bu Heni. Iya, kata kawan-kawannya gitu. Terakhir kali dilihat perginya berdua orang itu. Iya, perginya berdua. Setelah itu kan udah cari nih ke beberapa rumah sakit, nggak ada juga. Nggak ada kabar, nggak ada informasi. Nggak ada informasi bahwa ada yang kecelakaan atas nama orang itu berdua. Terus? Gitu. Jadi hilang. Jadi suami Bu Yusi tadi inisiatif untuk telepon anaknya dulu, kasih tahu bahwa mamanya nggak pulang nih, udah jam 10 gitu-gitulah. Coba Dek cari melalui GPS. Ini kejadiannya malam atau pagi? Itu malam sih kejadiannya. Dia udah pulang, udah cari dari rumah sakit nggak ada, ya kan. Terus anaknya cari, besok paginya anaknya baru kasih tahu, Pak, menurut GPS mama adanya masih di Bekasi Utara. Ini alamatnya, ya kan. Sebelum sebelum anaknya cek HP GPS, suaminya kan tadi ke rumah sakit dan sempat mengunjungi kantor polisi untuk cari tahu info, apakah ada info terbaru gitu, misalnya apa ada kecelakaan, perampokan gitu. Tapi polisi nggak menemukan ada laporan apapun gitu. Nah setelah itu anaknya kasih tahu nih besoknya bahwa GPS-nya mamanya berada di Bekasi Utara. Jadi suami Bu Yusi inisiatif untuk menghubungi suami Bu Heni, ajak ke lokasi itu. Gitu. Jadi pergilah dua suami ini ke lokasi itu, sampailah di depan kontrakan Pak Permana, ya kan. Udah dipanggil-panggil nggak ada jawaban. Akhirnya orang tuh masuk. Habis itu ngintip lah ke jendela kamar, yang ngintip ke jendela rumahnya, ya kan. Ngintip, ada motor ibu tuh, ada motor istrinya, ada nih motor istrinya, tapi mereka nggak berani geledah. Jadi mereka inisiatif panggil beberapa warga untuk menjadi saksi atas pendobrakan itu. Mereka kasih tahu istrinya hilang, nggak pulang sehari semalaman dari tanggal 26 dan tanggal 27 Februari tapi belum pulang. Yuklah bantu saya dobrak, kalian menjadi saksi bahwa saya bukan mencuri. Nah gitu kan, namanya kita pergi ke kampung orang kan harus izin. Tapi warga nggak mau ambil resiko untuk dijadikan saksi, karena memang jika terjadi sesuatu kan panjang. Saksinya tetangga sekian gitu kan. Jadi udah ngintip panggil lah Bu Heni, panggil Bu Yusi, tapi nggak ada jawaban. Jadi dia udah stres, jumpainlah RW setempat, RT atau RW setempat. Diceritakan kronologisnya kayak mama ceritakan tadi. Terus kata Pak RW RT itu, oh tenang Pak, kita ada CCTV komplek. Kita buka dulu CCTV komplek, bener nggak istri Anda ke situ kemarin? Kok bisa ada motornya gitu kan. Pas dilihat bener Pak, di CCTV itu datanglah dua orang ibu-ibu tadi ke rumah Pak Permana udah tunggu di depan. Terus orang tuh ngobrol-ngobrol kecil, nggak lama masuk ke dalam. Dari hasil CCTV itu selesai masuk tuh nggak keluar lagi. Jadi RT dan RW setempat mengizinkan suaminya ini untuk mendobrak rumahnya.
ya kan. Pas didobrak rumahnya, dicarilah ke kamar-kamar yang ada di rumah Pak Permana. Nggak jumpa ibu-ibu tuh. Nggak jumpa ibu-ibu tuh, malah jumpa Pak Permana yang sedang kritis karena nadinya terputus. Nah, Pak Permana. Rumah Pak Permana. Di rumah Pak Permana. Waktu dicari ibu-ibu ini ke kamar-kamar, nggak jumpa. Yang jumpa malah Pak Permana dalam keadaan kritis. Iya, yang punya rumah. Tapi motor istrinya ada di dalam rumah. Ada dalam rumah. Istrinya nggak ada. Istrinya nggak ada. Pak Permana kritis. Dengan rasa kemanusiaan, jadi mereka bawa Pak Permana itu ke rumah sakit. Tapi memang dalam keadaan udah habis banyak darah, meninggallah dia di tempat. Jadi Pak RW RT ini inisiatif untuk melaporkan polisi atas kejadian ini. Kan dari ricuh tuh, dari ada yang meninggal di dalam. Gitu. Terus polisi datang selidiki, tiba-tiba polisi penasaran kok ada semen yang baru dicor, tapi dalam keadaan nggak rapi. Nggak rapi, masih kayak bergeluduk-geluduk gitu. Paham kan? Nggak rapi. Terus polisi penasaran karena masih basah juga, Pak. Kayak kejadian yang baru dibuat, gitu. Semennya baru dibuat, tapi kan sedangkan dari Pak Permananya kritis, ya kan? Jadi polisi penasaran, dicongkel lah cor-coran itu, semen itu, semen basah itu dicongkel sama polisi, teman-teman. Dibuka, dirusak balik, jumpalah dua ibu-ibu tadi berada di rumah tersebut, di cor-coran tadi, udah meninggal, jumpa. Jadi pembunuhnya itu Pak Permana? Belum diketahui nih. Tahu ya? Iya, tapi kalau dari CCTV memang setelah masuk ke situ nggak keluar lagi. Dan rumah itu dikunci dari dalam. Rumah itu dikunci dari dalam. Mereka mau dobrak. Iya, dobrak karena lihat ada motornya. Gitu. Habis itu kan polisi curiga nih, ini mereka dibunuh baru dicor atau setengah mati baru dicor. Belum mati kritis kayak kondisi tadi itu, tiba-tiba dicor karena panik. Ya kan? Untuk menyembunyikan mayat ya. Untuk menyembunyikan mayat atau barang bukti. Ternyata menurut hasil polisi lagi, belum diketahui penyebabnya apa, tapi udah fix Pak Permana yang punya kerjaan. Karena nggak mungkin orang lain. Nggak mungkin orang lain karena di CCTV hanya terekam mereka bertiga di adegan itu. Dan karena beliau panik, tadi kan suami dan warganya tuh udah gedor-gedor tuh, tapi nggak dibuka. Disitulah dia menghabisi nyawanya sendiri. Setelah itu kan beliau pergi tuh ke sana. Bukan suami-suaminya tadi. Sebelum dia menghabisi nyawa, dia sembunyi tuh di kamar. Waktu pergilah Pak RT suami-suami ke RT RW tadi, dia karena panik pergi beli semen, dicornya lah mayat-mayat tadi. Terus itu kan dia panik tuh tadi, orang yang ngintip ke dalam. Waktu orang tuh pergi, Pak Permana nih khusus keluar beli semen, dicor lah mereka, di semennya lah mayat tadi. Memang ternyata udah meninggal duluan kayaknya ya, tapi nggak tahu juga nih. Tapi intinya dia keluar beli semen, dicornya mereka, Pak. Ya kan? Karena dia udah panik, balik lagi rupanya suaminya ini, dia nggak sempat kabur lagi, siap semen tuh, nggak sempat kabur lagi, makanya dia bunuh diri. Makanya dia bunuh diri. Menurut pengakuan suaminya Bu Yusi, Pak Permana itu adalah salah satu teman kantornya. Bahkan Pak Permana itu adalah orang yang dibantu masukkan ke kantor tersebut oleh Bu Yusi. Tega jahat kali ya. Iya. Padahal Pak Permana itu udah ditolong sama Bu Yusi kan, malah katanya dihutangkan ya. Itu belum tahu apakah kasus hutang piutang atau kasus apa. Tapi intinya mereka memang saling kenal. Mereka saling kenal. Bahkan Pak Permana itu adalah salah satu teman kantornya Bu Yusi yang suaminya kenal juga gitu, karena Bu Yusi sering cerita bahwa dia adalah salah satu orang yang dia bantu masukkan ke kantor tersebut gitu. Makanya ya nggak pernah sangka kejadian kayak gini, dan nggak bisa dimintai keterangan karena Pak Permana juga meninggal gitu. Dan yang kasihan banget ya pastinya Bu Heni. Dia nggak tahu apa-apa atas kejadian ini, dia ikut serta meninggal gitu ya kan. Jadi menurut Papa dari kejadian ini
apa yang bisa kita simpulkan dan bisa kita ambil pelajaran dari cerita ini? Ceritanya ngeri kali, ngeri banget ceritanya. Ceritanya horor. Karena Ceritanya sering di kita luar alami dari hari-hari gitu. di luar nalar ya. Kalau kita pikirkan secara logika itu dari sudut pandang Pak Permana, dia tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang dua orang, Ibu Heni dan Bu Yusi. Kemudian mereka mungkin ada cekcok, panik, dibunuh. Setelah dibunuh, nggak tahu mau bawa mayatnya kemana, diletakkan di situ. Keesokan harinya datang suaminya, panik dia. Ketika suaminya datang, sembunyi, nggak keluar rumah. Suaminya pergi, dia beli semen. Cara tercepat untuk menghilangkan barang bukti, semen. Dicor. Itu kalau jadi rumah horor itu, rumah hantu. Rumah hantu. Walaupun sekarang jenazahnya sudah diangkat, tapi di situ TKP tempat pembunuhan ya. Tempat pembunuhan, jadi sangat ngeri. Pelajaran yang bisa kita ambil, waspada sama semua orang, meskipun orang itu sudah kita bantu, sudah kita baik sama dia. Pelajaran kedua, kita nggak boleh dari sudut pandang Bu Heni ya, kawannya yang setia mengantarkan itu. Sebenarnya kita kalau diajak orang, setidaknya kita tanya lah, aku mau diajak kemana, ada urusan apa, tolong jangan libatkan aku atas masalah kamu. Jangan mau kalau diajak orang tapi nggak jelas tujuannya apa. Yuk pergi yuk kesana, kita kemana, harus jelas kemana. Jangan asal ikut. Karena ibu ini kan niatnya cuma tolong antar doang, tahu-taunya dia juga ikut dibunuh di situ, yang wallahu alam udah ajalnya mungkin ya. Tapi jadi pelajaran bagi kita, jangan sembarangan mengikuti itu ya, masalah orang atau apa. Kalau misalnya dia bilang aku mau labrak orang nih, aku mau berantem sama orang, kita menghindar aja. Nggak usah ikut. Jangan masuk terlalu jauh dalam masalah orang lain. Jadi itu aja kayaknya pelajaran yang bisa kita jadikan pelajaran dari cerita yang ini ya. Cerita ini. Jadi ibu-ibu kalau mau pergi ngaji, hal yang pertama adalah selalu izin pamit sama keluarga. Dan sering-sering kirim lokasi di mana, supaya kalau ada apa-apa tahu lokasi terakhirnya di mana. Atau GPS wajib kali hidup ya, GPS atau lokasi itu di HP kita, HP anak-anak, HP keluarga itu selalu diaktifkan, karena nggak pernah tahu apa yang terjadi, apa begal, apa dirampok atau dibunuh orang, atau terjadi apa. Tapi dengan adanya teknologi HP sekarang, alat untuk aplikasi pelacak lokasi itu penting ternyata. Jadi kita bisa tahu lokasi terakhir anak kita di mana, istri kita di mana. Itu kalau ada aplikasi seperti itu baiknya di-download dan ini kan. Jadi itu pelajaran penting juga bagi kita kan, bagi siapapun ya. Itu kayaknya itu aja. Apa yang mau ditambahkan? Nggak ada yang mau ditambahin, karena memang asli serem kali orangnya. Seram ya. Karena orang niatnya lillahi ta'ala, pergi ngaji, terus pulang-pulang udah jadi mayat, Pak. Ya, sedangkan meninggalnya juga meninggal sadis kan? Dibunuh, dicor. Almarhumah husnul khotimah. Iya, diterima ya Allah. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Dari hal-hal yang seperti ini. Ya, semoga aku dan seluruh teman-teman dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Karena memang sekarang zaman agak edan, jadi kita harus selalu lebih waspada ke semua orang. Jangan terlalu percaya sama semua orang. Bukan suuzon, tapi lebih jaga diri gitu teman-teman. Karena kita nggak pernah tahu orang tiba-tiba kalap kapan aja, ya kan Pak? Iya. Buktinya ibu-ibu tadi cuma datang, tiba-tiba nggak keluar-keluar lagi, ketemu udah jadi mayat, dicor. Padahal niatnya bagus banget untuk pergi ngaji. Untunglah dia izin ke suaminya pergi ngaji. Jadi suaminya bisa cari dia kemana-kemana gitu, ya kan? Dan GPS-nya juga hidup, jadi anaknya juga bisa bantu cariin lokasi terakhir mamanya di mana. Sampai sekarang kita nggak tahu apa motif pembunuhannya, karena pembunuhnya juga ikut meninggal. Iya, pembunuhnya juga ikut meninggal. Makanya ini polisi sedang mengotopsi untuk cari tahu mereka udah mati baru dicor atau setengah mati terus dicor. Jadi diotopsi dulu mayatnya keduanya. Gitu Pak. Oke lah teman-teman, gak perlu panjang lebar lagi. Aku bakal sharing lagi cerita-cerita terbaru yang memang mungkin dialami sama
emak-emak kayak kita nih, buktinya kan pengajian. informasi, Iya, yang kurang informasi, barangkali sibuk kan. Nggak sempet baca berita, nggak sempat nonton TV, kadang cuman keasikan scroll TikTok, tapi nggak sempat lihat kejadian apa sih yang terjadi. Ini yang aku ceritakan, mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua untuk lebih berhati-hati. Ini kan soalnya kan ini banget Pak, kayak yang memang seluruh mak-mak alamin, pergi ngaji, Ya, arisan, rutinitas. Ibu-ibu. Iya, jadi setidaknya siap kejadian ini lebih waspada. Jangan lupa hidupin GPS-nya ya. Terus sering berkabar sama suami lagi di mana. Oke, itu aja deh. Jangan lupa like dan subscribe ya supaya nggak ketinggalan informasi dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum. Yeah.